Kambuaya, Egi, Ole, 3 di depan. Gelandang ya, Lili Pali gue taruh sebagai pengatur serangan sama Jope Lupesi. Itu pukul-pukulan itu. Waduh, bagus juga tuh. Itu dia. Itu bagus tuh. Dan si Kambuaya bisa switch sama Lili Pali, men. Kambuaya punya kemampuan playmaker loh. Betul. Boleh juga tuh Lili Pali di belakangnya ya. Sama si Lupesi. Pecah. Iya, gelandang. Terus ada Yance. Taruh yang senior abang-abangan di tengah kan, yang udah tahu. Pukul aja udah tenang aja kata Lili Pali. Ada abang di belakang. Ikut itu udah. Tolong nanti buat editor ini di zoom dulu ya. Ini lihat nih. Ada kelihatan nggak, Ken? Bandwagon. Kelihatan ya? Jelas. Kelihatan. Bandwagon. PSG. Iya. Bandwagon. Gue bilang jadi kan gue prediksi Inter juara, tapi hari ini gue pakai topi PSG dan baju AC Milan. Berarti kan membuktikan bahwa saya bahagia Inter kalah ya. Gue pernah desain tuh Paris Semen Gresik. Gue pernah desain bajunya. Gue jual lupa. Iya tapi ini ya ini sebenarnya kita bocorin gak sih teori marketing kita nih? Apa ini tuh? biar dapat ilmu nih netizen nih. Ilmu lagi aja. Iya tapi kalau kita kayak gini kan wah lu gara-gara kan kalau judul podcast kita sebelumnya adalah PSG pasti dikalahin Inter gitu kan. Itu kan itu kan clickbait lah gitu, clickbait gitu. Terus habis itu kan Kemal Sport ngupload 60% yang menang Inter. Karena based on cocok logi gitu. Cocok loginya adalah siapa yang bisa ngalahin Barcelona di semifinal juara gitu. Plus lagi solid-solidnya nih Inter Milan, favorit juara Inter Milan gitu. Habis itu seiring berjalannya waktu kita selalu ngomongin Inter kecuali Bang Fu yang selalu bilang konsisten. Hokinya udah selesai di Barcelona gitu. Sementara Randy udah sempet mention dikit soal Inter kayaknya. Tapi gue bilang sebenarnya cuma layak aja menang. Bukan pasti menang. Kalau menang sih pasti PSG kan dari awal kita udah bilang kan. Iya tapi kan waktu kita bikin nobar yang datang kan mayoritas fans Inter Milan. PSG cuma 3, MU berapa bang? 4. MU lebih banyak. 4, 5 sama gua. Iya 5 kan PSG 3. Sama Yusril 6. 6 sama Yusril. Jadi kan PSG cuma Mbappe 1, Madrid. Iya jadi Juve 1. Oh iya ada Juve. Ada Juve juga di atas. Makanya ini orang-orang yang duitnya lebih gitu ya. Itu marketnya podcast bola, marketnya bola nobar sih kayak gitu. Iya. Gitu. Dan ini kan Inter Milan tuh sampai ada nobar di GBK kan, di GBK Madrid. Wah, gua nggak tahu tuh gimana rasanya di GBK di mana. Gua pernah ada di posisi nonton di GBK, timnya kalah. Siapa? Liverpool lawan Real Madrid. Oh iya. Itu final Liga Champions. Final Liga Champions. Itu tuh Febri nge-host sama Abri. Jadi dia nge-host jadi MC GBK. Oke. MC di GBK. Rame deh segala macam. Liverpool lawan Madrid. Madrid bang. Yang salah dihajar Iya. sama Sergio Ramos. Iya. Itu kita cuma ngambil satu wing lah gitu ya berarti ya. Hening bos. Hening ya. Hening bos. Apalagi 5-0. Wah gila itu kan sih rekor Liga Champions paling terbesar 4-0 Milan. Dulu ada Madrid lawan gue lupa 5-3 kalau nggak salah. Oh itu 60-an Stade Reims apa gitu ya setingat gue. 5-3 apa 6-3 ya? 5-3 apa 6-3 gitu ya, antara itulah, itu. Tapi maksud gue 5-0 tuh baru pertama kali terjadi. Premier League lagi Champions League pertama ya. Kalau nggak salah gue. Untuk rekor 5-0 bang. Kan rekornya sejauh ini 5-0. Tadi 5-3 atau 6-3 tadi lawan Stade Reims. 6-3 itu Stade Reims ingat gue. Itu rekor terbesar ingat gue. Tapi kalau 5-0 tuh baru sekali. Modern ya baru. Setelah sepak bola modern tuh tadinya kan rekornya tuh Milan 4-0 dan Milan tuh bikin 2 kali. Iya. Tahun 89 lawan Steaua Bukares ingat gua. Kemudian lawan Barcelona 94 gitu loh. Nah itu jadi kan apalagi Munchen kan kemarin selalu melahirkan juara baru. Betul. Berhubung juga Milan dikalahkan tahun 93 sama Marseille dan itu pertama kali tim perwakilan Prancis juara Liga Champions kan. Dan belum pernah ada lagi. Belum ada kemarin. Baru dan PSG lagi. Habis itu juga di strip off kan. Iya dan karena swap waktu itu. Tapi kalau nggak salah di strip off jadinya yang di Liga doang deh. Ya bukan sampai Liga Champions ya. Liga Champions masih tetap juara bang. Betul. Madrid lawan Eintracht Frankfurt 7-3. Lawan Reims tuh 4-3. Tahun berapa itu bang?
tahun awal-awal kalau nggak salah 59-60. Ya. Oke. Nah itu Munchen kan selalu melahirkan juara baru. Betul. Kebetulan banget tim Paris ketemu tim Kota Milan lagi. Betul. Gitu. Jadi ada dua cocok logi sebenarnya. Walaupun sebenarnya ada satu pertandingan katanya Real Madrid sudah mematahkan kutukan Barcelona. Itu lawan siapa ya? Soalnya seingat gue yang ngalahin Barcelona dulu Valencia doang, tapi tahun berapa gitu? Valencia itu tahun 2000 gitu. Nah terus abis itu nggak juara tapi Valencianya kan kalah sama Real Madrid. Iya. Betul. Benar sama Real Madrid. Nah itu siapa lagi yang ngalahin Barcelona di semifinal tapi dikalahin Real Madrid emang ada? Soalnya El Clasico kan nggak pernah ada di semifinal. Gue cek apa ATM. Liverpool yang nggak ada. Makanya gue bingung di kutukan itu. Iya, seingat gue Valencia doang kan gitu. Kalau ada silakan komen, kasih tahu. Iya, kasih tahu aja. Dan ini kan bukan Wikipedia bos. Iya, kita bener, bukan bos. wiki Kita ya. nongkrong doang bos gitu bos. Terus kan dengan gembar-gembornya, Inter Milan dipuja-puja kan euforianya. Ini kayaknya juara beneran nih. Siapa? Enggak, ya kan Maksud gua Kemal Sport ada 60% Bang menang Inter Milan. Gue kadang-kadang ngerasa bersalah loh udah ngasih harapan yang dari Barcelona itu jadinya. Iya, tapi kan itu secara nggak langsung psikologisnya fans Inter. Kita kayaknya kemungkinan besar menang nih. Ya. Yuk kita datang nobar. Walaupun sebenarnya secara konsisten kita tuh dari awal kita kan mulai rekaman dari babak berapa? 8 besar ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Gue sama Kemal waktu berdua di sebelum 16 besar gue udah bilang bahwa itu dicek episode bulan Februari kalau nggak salah. Iya. Gue bilang waktu itu kan masih keluar bagan yang Liverpool ketemu siapa terus Liverpool PSG. Sebelum itu. Iya. Liverpool ketemu PSG, Madrid ketemu baru sama bagan awal tuh Bang. bagan awal Arsenal segala macam. Gue bilang kan waktu itu asumsinya semifinalnya Madrid ketemu sama pokoknya semifinal tuh Madrid ketemu PSG deh, seingat gue gitu ya. Gue bilang pemenang di sini nih, siapapun yang menang di sini akan juara. Gue bilang. Jadi dari awal gue bilang either PSG atau Madrid. Gue udah bilang. Kalau gue Barcelona waktu dia itu konsisten dari Barcelona. Nah terus dikalahin sama Inter. Kalau gue kan bilang waktu pertama kali datang juga kan gue bilang Barcelona yang sejago ini aja kalau lawan PSG pasti dibantai. Iya. Apalagi yang ngalahin Barcelona gitu maksudnya kayaknya sama kurang lebihnya sama lah. Awalnya gue Barcelona, Bang Fu antara PSG atau Real Madrid. Real Madridnya lewat, sisa PSG. Barcelona gue lewat, ya berarti jatuh ke Inter. Tapi kita juga udah ada hot text dia bilang Inter jangan-jangan musim ini nggak dapat apa-apa. Betul. Siapa Randy ngomong? Kayak gue tuh Bang Fu lupa antara dari gue baru lu sambut Bang gitu. Terus akhirnya karena lu bilang, nah kan gue udah bilang minggu lalu karena hokinya udah habis di Barcelona. Di final kemarin membuktikan bahwa ya itu tadi peaknya Inter tuh habis di Barcelona. Kemarin mereka nggak bisa praktis nggak bisa ngapa-ngapain. Penguasaan bola kalau jauh, terus sempat shot on targetnya 0. PSG sempat 5 yang dia 0 gitu ya. Sampai terakhir tuh 2 ya, maksud gua itu yang kenapa gua yakin kemarin pada saat kita ngomong di sini terus gua bilang bahwa ketakutan prediksi gua peaknya habis karena itu tadi mereka udah habis-habisan tuh. Dan di sepak bola lu tidak bisa menepikan yang namanya keberuntungan, tidak bisa. Betul. Sepak bola dan keberuntungan itu kawin. Selalu dekat. Makanya kan selalu dipakai terminologi Dewi Fortuna dipacari sedang pacaran sama Dewi segala macam gitu ya. Nah, sementara PSG lawan Arsenal aja lawan Villa mereka main Liverpool, Villa kemudian Arsenal. Gue nggak ngelihat mereka sangat superior, enggak gitu. Gue masih ngelihat saat itu tim ini masih bisa lebih bagus lagi dan benar terbukti kemarin gitu loh, benar-benar sangat dominan. Passingnya enak banget, Vitinha bagi gue man of the match. Gue tuh sempat nge-tweet nih waktu sebelum babak pertama habis, gue nge-tweet gue bilang kayak ini bisa nih ada 4 gol sebelum menit 80 kejadian beneran. Kenapa? Karena ketika sampai akhir babak pertama itu Inter tuh beneran gak ada perkembangan. Inter bener-bener gak ada perkembangan. Malah sebelumnya kan Raden sempat tanya ke kita kan. Ada videonya kan. Skornya berapa nih? Lu berdua bilang 0-0. Gue pede banget 2-0. Oh enggak 1-0 gue bilang. 1-0 ya. 1-0, gue 2-0. Karena gue ngelihatnya ini emang meant to be udah harus kebobolan aja Inter. Karena beneran 3 atau 4 menit setelah kita ngobrol itu langsung kebobolan dan karena itu tuh berapa ya? Menit belasan apa menit puluhan itu tuh udah shaky banget tuh Inter tuh sampai terakhir udah hancur. Dan si Jan Sommer juga
hilang jagonya men. Iya. Lu lihat yang nepis betul. Lamine Yamal 1 tangan, segala macam. Terbukti gol kelima lawan Maluyu itu kan bola dia itu. Apa namanya bola sudut yang dekat yang dekat sudut sempit gitu loh. Iya, habis ininya ya. Habis sudah picknya. Iya. Ya hokinya boleh dibilang habis, tapi ya itu tadi bagi gua ya selesai udah picknya mereka udah di situ. Tapi kita kan langsung diskusi waktu awal lihat starting lineup. Ini kenapa Pavard nih? Iya. Pavard tuh bukan bagian dari sistemnya Inter yang gue lihat waktu lawan Barcelona nih gitu. Iya. Karena si Biscek ini gokil banget waktu di jaga Barcelona rapinya, ya. Iya. Itu kalau boleh gua ini ya dari sudut pandang gua kenapa dia memainkan Benjamin Pavard itu lazim pada saat lu bermain dengan 3 center half, maka sisi center half yang di luar nih kiri atau kanannya itu adalah orang yang fasih bermain di posisi fullback biasanya. Back hybrid biasanya. Bukan fullback. Iya, Kenapa? Karena hybrid bisa main di tengah atau di kanan. Jadi mereka akan berfungsi sebagai double cover. Betul. Karena pada saat yang kanannya kita sama-sama tahu bahwa Dumfries itu kan naluri nyerangnya tinggi, bagus gitu ya. Nah, sementara kalau lu lihat lagi di kirinya si PSG itu Nuno Mendes, itu juga cukup bagus. Ada Kvara, ada 2. Sementara Dumfries sama Kvara, kalau lu taruh di situ Nuno Mendes sama Kvara, sementara di sisi PSG lu cuma taruh si Dumfries, Bisek itu kan practically kan back tengah ya. Betul. Gitu loh, bukan back kanan, bukan full back gitu-gitu kan. Nah, jadi itu yang dipasang. Kenapa Pavard? Menurut gue sih itu alasannya. Cuma balik lagi, kita bilang itu gagal karena perjudiannya ternyata tidak berhasil. Kalau gue ngerasa itu pasti gagal karena posisinya gini. Jadi kalau yang gue lihat Bisek itu berhasil waktu lawan Barcelona, sebenarnya Barcelona tuh daya dobraknya tuh mungkin 2 kali lipat dibandingin PSG sebenarnya. Oke. Tapi dimensinya tuh sama. Selalu ada Rafinya saja. Karena Balde kan nggak main kan. Kalau ada Balde mungkin bakalan chaos lah itu. Tapi Balde nggak main. Jadi yang main di sana kan pemain muda Gerard Martin gitu kan. Jadi cuma Rafinya saja sehingga posisi yang lawan Rafinya itu memang cuma Dumfries gitu. Rafinya tuh jarang masuk, tidak terlalu sering masuk dibandingin si tim PSG. Ini PSG tuh gua ngelihat nih Pavard ini waktu gol pertama itu lawannya bukan Kvaratskhelia kan. Setahu gua si Dembele. Lawannya justru malah Dembele pertama ya. Justru malah Dembele nih. Terus yang kedua, yang pertama tuh kalau nggak salah Doe atau yang kedua tuh baru Dembele nih. Kvara karena nggak ada di situ. Nah, sebenarnya kalau posisinya pemain-pemain yang harusnya lebih sering masuk ke dalam, baiknya memang back tengah yang lebih murni kalau di bayangan gua tuh. Jadi Pavard tuh adalah perjudian yang gagal yang sebenarnya sudah disadari sama Simone Inzaghi menggantinya di babak kedua kan. Sebenarnya kalau dia mau lebih langsung lagi 30 menit 40 tuh harusnya udah diganti lah. Harusnya lah, iya karena ini tapi kan kita siapa kita betul. Indonesia. Bisek juga soalnya gini, waktu Bisek masuk, Bisek langsung cedera. Hamstring, artinya memang ada discomfort sebelumnya. Gue yakin sih kayak gitu ya. Mungkin itu alasannya. Mungkin itu alasannya sebenarnya. Ya soalnya kan cederanya no contact kan. Emang hamstringnya langsung hamstring langsung kan. Berarti memang sebelumnya mungkin kayak discomfort. Entah dia di liga terakhir, di pertandingan terakhir Scudetto, dia cedera di situ mungkin kan. Scudetto yang gagal juga. Yang gagal juga. Iya, jadi memang Inter Milan tuh kemarin tuh kayak bukan Inter Milan yang sebelumnya ngalahin Bayern Munchen, sebelum dia Barca. Nggak, maksudnya Bayern Munchen aja kita kaget dengan counter attack-nya kan. Bagus banget gitu. Walaupun Thuram tetap back kick-nya ke belakang tetap sama ya. Tetap sama seperti kejadian kemarin. Iya, tapi entah kenapa PSG kayak pertandingan kemarin kayak no effort aja. Kayak kok gue effortless ya. Iya kayak kok gue kayak gampang banget nyetak gol ya, maksudnya nusuk waktu lawan Arsenal kayak lebih sulit deh gue masuknya gitu. Betul. Iya, tapi kalau lu merasa apakah memang back Arsenal lebih bagus daripada Inter atau sebenarnya Inter memang lebih baik Ran, tapi kemarin lagi sialnya aja, capek doang. Kalau Inter itu gue nggak ngerasa dia bukan individual tim gitu ya, karena dia tuh tim yang tim unit gitu. Iya. Ketika satu berantakan, berantakan semua gitu. Nah itu terjadi kemarin tuh. Itu apa ya? Gue sih berduka sih buat Inter deh. Sama, gue maksudnya gini. Anjing 5-0. Iya, gue tuh berharap pada saat 2-0 gitu ya. Iya. Balas dong Inter gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi, gue berkali-kali bilang bahwa gue penikmat sepak bola. Gue suka nonton sepak bola yang seru gitu loh. Bukan berarti match kemarin tuh nggak enak, tapi kayak orang main tinju, yang satu dipukulin aja udah sampai ke pojok gitu. Lu nggak bisa balas gitu dan nggak enak juga kan lu nonton one way kayak gitu. Iya, nggak enak.
Iya. Gue berharap, aduh balas dong Inter gitu. Cuma ya ternyata mereka nggak bisa bangkit gitu. Betul. Ya ini waktu lawan Como terakhir ya, pertandingan Como terakhir, Taremi main. Taremi starting line up ya. Lautaro nggak main, tapi dia mencoba Arnautovic untuk dimainkan karena dia mungkin mau nyoba gimana ya, kayak ngetes Nicolo Barella juga dimasukkan babak kedua menit ke 60 gantiin Hakan Calhanoglu. Dumfries pun menit 60 gantiin Jan Bisek. Jadi sebenarnya kayaknya Jan Bisek di sini di Como ini sudah bermasalah nih. Udah bermasalah kayaknya. Sehingga Dumfries main, terus habis itu udah semuanya intinya yang main juga De Vrij sama Augusto. Jadi rata-rata memang diistirahatkan sama Simone Inzaghi. Cuma mungkin mentalnya kena kali ya. Iya. Jadi di pertandingan ini sebenarnya Acerbi main, tapi Acerbi itu main di mana nih? Dia di menit berapa nih? Ini ada perganti. Barella, Acerbi main, tapi Bastoni istirahat. Nah, jadi sebenarnya even Marcus Thuram pun tidak main. Lautaro Martinez nggak main ya, sama sekali nggak main. Jadi memang di pertandingan terakhir sebenarnya justru nothing tulus sih. Inter Milan kayak ya udah kalau istirahatin beberapa orang gitu. Kayak gue ini aja, tapi memang kemarin di pertandingan kemarin gue nggak tahu kenapa memang Internya kayak berasa kakinya berat aja semua. Sama fokus ibarat kata gini, menit terakhir lu kalah itu kan dalam tempo seminggu lu harus tanding ya kayak MU aja kalah di final lawan Spurs, kemudian lawan All Star itu kan berat ya pikiran mereka sehingga kalah 1-0 gitu. Itu yang gol keberapa ya yang Vitinha ngoper ya? Gol kedua ya? 4 gol ke VAR itu. Oh iya, gol ke VAR itu yang Dembele pakai yang Vitinha masuk ke tengah gitu, terus dia passing di gitu. flick pakai kaki sama Dembele itu bagus banget itu. Iya. Itu Vitinha tuh ya dari sisi kanan daerah sendiri gitu ya. Passing ke John Neves, John Neves balik ke dia balikin ke belakang ke Marquinhos, dia lari, dia jemput bola lagi, dia kasih ke Dembele flick, dia lari tiba-tiba dari tengah, dia solo run, jadi pasti waktu Vitinha. Makanya gue bilang gue suka banget Vitinha itu. Nah, itu dia pernah main di Wolves sama John Neves berdua. Itu karena ini kan, karena siapa namanya? Jorge Mendes ya kalau nggak salah. Karena semua pemain-pemain Jorge Mendes tuh di agennya iya kan gara-gara itu aja sebenarnya untuk naikin harga kan. Tapi ya harus diakui ya emang tengahnya PSG itu superior banget itu dibandingin sama Barcelona ya. Barcelona tuh ya masih cuma ada Pedri doang lah ya yang selevel sama Frankie ambil aja MU dah. Ambil aja. Frankie ya walaupun musim ini gue suka. Tapi jadi kapten loh dia musim ini. Iya karena yang itu cedera. Yang itunya aja udah mau dibuang lagi tuh. Yang itu siapa? Ter Stegen. Enggak, harusnya siapa sih Barcelona tuh sebenarnya biasanya kapten aslinya. Tiga gelandang ini. Iya benar. Frankie De Jong, Frankie, Pedri antara Gavi atau Olmo sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya Barcelona kemarin tetap full tim kan ketika lawan Inter kan. Tapi kan kita sempat bahas bahwa sebenarnya Vitinha, John Neves sama Fabian Ruiz itu terlalu solid di PSG musim ini. Iya, tapi itu gua rasa ya, itu pun kalau dicabut-cabut pun mereka nggak sejago itu sebenarnya. Kalau nggak main bertiga nih. They working as a unit. Ini unitnya gila banget ini. Ini unitnya gila banget. Iya. Tapi ini ya ada fakta menarik bahwa ketika lawan Como mereka itu pakai 3-4-2-1. Tapi begitu masuk UCL dengan full tim lagi dia balik ke 3-5-2. Ini ngaruh gak sih Bang kalau ganti-ganti formasi ini atau sebenarnya ini memang karena liatin komposisi pemain aja sebenarnya. Karena secara basic 3-4-2-1 atau 3-4-3-5-2 itu sama-sama lu bermain dengan 3 center half. Terus lu pakai dengan right wing back sama left wing back gitu ya. Modifikasi lu cuma di depan aja, di 3 di depan gitu loh. Nah itu yang masalah kan kemarin Calha, Mkhitaryan, Barella tuh nggak ada yang perform. Miki nggak kelihatan sama sekali sampai diganti. Sampai gue Miki main gak ya gitu. Iya langsung diganti. Ternyata umur 35 ya. Udah tua ya. Pokoknya out of perform semua lah udah itu. Iya menit 62 langsung Carlo Augusto langsung main, Darmian juga langsung gantiin Jan Bisek, itu yang paling sayang ya Jan Bisek baru main. Dia rugi itu sudah. Iya padahal kalau Jan Bisek nggak cedera mungkin masih bisa nahan tuh. Mungkin dari awal dia main dan nggak semudah itulah. Soalnya dia diganti langsung menit 60. Padahal kalau dia dikasih waktu sampai misalkan dia nggak cedera aja di situ. Jadi memang Bisek ini kayaknya gambling ya si siapa namanya, sama kayak waktu
Itali ketika pakai si siapa waktu Euro dari AS Roma sekarang main di Atalanta kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah yang nendang golin dari jarak jauh di Barcelona. Spinazzola. Bukan Lorenzo Spinazzola gue baru ingat. Iya. Spinazzola bagus banget kan ketika di Euro. Iya, bagus. Makanya begitu lawan Inggris sempat panik. Anjing Spinazzola cedera nih, bisa nggak nih menang lawan Inggris? Ternyata bisa walaupun keteteran ya, nggak seperti Spinazzola main. Nah, Jan Bisek ini kejadiannya sama kayak gitu. Kayaknya si Simone Inzaghi ibaratnya dia gambling aja. Ya udah nih game terakhir, habis ini kita libur. Ya udah Bisek mainin aja deh. Soalnya kayaknya memang Bisek harus main dari awal. Cuma dia gambling gitu. Pavard bisa nggak ya nahan gitu. Akhirnya Bisek dimainin, bener kan kejadian kan. Dia main cedera. cuma 7 menit. Iya. Tapi pada saat Bisek main, itu skor masih 2-0. Masih. Bisek diganti menit 60, gol ketiganya 63. Tapi lu lihat apa namanya bangku cadangannya Inter itu udah tipis. Udah mati. Enggak. Tipis Secara banget. muka tuh udah 2-0 tuh udah nggak punya harapan. Udah down ya. Lo kan sering tuh diliatin, paling sering diliatin di Marcos ya emang. Dia udah mukanya udah ini udah kita nggak mungkin menang. Padahal dua-duanya menurut gua adalah tim dengan kedalaman squad yang tipis sebenarnya. Tipis, betul. Iya. Kayak kalau misalnya salah satu di antara Vitinha, Joe Neves ataupun Fabian Ruiz cedera, lu mau ganti siapa? Paling ada Zaire Emery doang. Zaire Emery ya. Atau yang dari Korea tuh si Lekangin. Iya, itu dua paling kan gitu. Iya, nggak ada. Mereka tipis juga. Ada satu lagi Pastore, cuma kan dia semalam nggak pakai jersey. Dia kan udah jadi legend. Iya, dia nggak punya siapa-siapa loh. Maksudnya bench mereka dua-dua tipis. Iya. Nih ya benchnya PSG itu rata-rata attacker. Karena dia cuma punya Barcola, dia punya si Gonzalo Ramos. Juga batang kayu tuh. Batang kayu. Sisanya defender, midfielder dia punya Mayulu main kemarin ya kan nyetak gol. Tapi kan pemain muda. Iya. Tio kan kemarin main. Iya, terus ada Ibrahim Baye gitu-gitu. Nah, bayangin kemarin Fratesi aja nggak dimainin. Iya. Fratesi nggak dimainin. Terus habis itu mereka tuh sebenarnya menurut gua ketika Lautaro Martinez dan Thuram tuh nggak works, harusnya udah ada pergantian striker. Iya. Karena dia tetap maksa Thuram sama ini loh, Thuram masih ada perform dikit, masih ada sundulan. Lautaro nggak sama sekali. Padahal sebenarnya dia harusnya coba peruntungan, mungkin Taremi dia harusnya mainin. Di situ dia agak gambling sih dengan atau enggak Arnautovic, tapi emang nggak pernah ini. Bahkan dia tidak mainin Piotr Zielinski. Iya kan waktu yang semifinal dia mainin tuh Zielinski tuh seingat gua waktu lawan Barca. Karena dites main gitu. Jadi gamblingnya di sini mungkin sebenarnya ada potensi striker diganti, tapi Simone Inzaghi tidak expect Bisek ternyata langsung cedera. Kan jadi kerugian. Jadi berantakan tuh gameplaynya jadinya. Gameplaynya berantakan. Pavard dia ini. Bahkan di pertandingan lawan Como, Dumfries itu ngisi posisi. Nah ini sebenarnya di kemarin waktu lawan Como dia sempat mengganti posisi Pavard dengan Dumfries. Iya, jadi Dumfries jadi center half. Iya, tapi ini kan Dumfries emang paling bagus main adalah ketika dia menyerang. Jadi libero dalam tanda kutip dia nyerang. Tapi harusnya kan bisa Bang Dumfries digantiin sama Pavard aja. Dumfries mundur. Ini balik lagi tadi kayak gue bilang di awal bahwa pada saat dia mainin Dumfries dan kemudian Pavard, dia pakai 2 double cover untuk menahan sisi kiri si PSG. Dan kalau kita ingat lagi, kemarin tuh Nuno Mendes tuh nggak terlalu banyak naik. Iya, betul. Ya, Nuno Mendes itu Enrique pasti berpesan, lu jangan terlalu sering overlap. Karena ada Dumfries. Gitu loh. Iya. Ya. Kvara itu si Enrique ini kan bisa bikin pemain tuh mau berlari untuk dia jadinya. Iya. Kemarin gue ngeliat klip yang dia ngasih tahu Mbappe. Ya, yang kayak di bioskop gitu. Kayak di bioskop, ini kalau lu it's a true leader, lu mesti lari segala macam. Terus lu ingat ada satu momen di babak kedua, gue lupa menit keberapa, tapi itu Kvara kehilangan bola. Dia lari sampai ke dekat posisi Nuno Mendes untuk nyuri bola yang dibawa Mendes dan dapet. Jadi dua sisi kirinya di PSG ini bertahannya nyerangnya bagus, mau bertahan. Kalau di MU, Garnacho tuh nggak akan mau track back atau mungkin dulu Rashford untuk lari bantuin siapapun di kiri, mau Luke Shaw, mau Dorgu, mau siapapun. Jadi gitu loh. Posisi 1 lawan 2. 1 lawan 2. Nah, pada saat dia taruh Dumfries tetap di posisinya di right wing back, maka dia cuma berharap kalaupun Kvara yang lewat ada Pavard di belakang. But at least gue mengeliminir satu lagi untuk naik. Karena kalau dua-dua bantu naik, Dumfries ini kemarin lawan Barca terbukti bisa berapa kali lolos. Betul. Sehingga dia bisa ngisi ruang-ruang kosong dan dia kasih assist, dia bikin gol. Sebenarnya menurut gua di luar mungkin cederanya Bisek, gameplaynya Inzaghi harusnya berjalan dengan benar gitu loh. Cuma memang dirusak oleh 2 gol awal dan kemudian pada saat dia mainin Bisek udah selesai. Nah, 2 gol awal itu masalahnya emang dari posisinya Pavard. Iya, dan cepet betul gitu loh. Dan nah itu yang aneh. Gue setuju juga.
gue setuju kalau Nuno Mendes tuh gak maju. Gak banyak, Hakimi yang banyak. Tapi di kirinya Inter overload. Nah gue gak ngerti itu gimana, genius banget itu si Luis Enrique. Tetap overload kan? Tetap overload. Tetap, wah itu gila sih. Karena siapa? Karena Vitinya kadang-kadang di situ, kadang-kadang si Fabian Ruiz. Itu brilian gitu sih. Karena dia tahu dia pada keren. saat Nuno Mendes nggak bisa maju, nggak apa-apa. Lu fokus di belakang. Tapi yang gelandang gue taruh di situ, gitu loh. Dan kejadian lagi golnya Hakimi yang kita udah bahas. Itu gol pertama di tengah, men. Kayak striker, lu cek aja statistik berapa banyak Hakimi, Nuno Mendes bikin gol di posisi tengah. Striker, betul. Waktu lawan Gitu Arsenal kan dia hampir kan? Hampir kan. gitu. Terus yang pas gol siapa gue lupa itu kita pas lawan Villa apa siapa itu yang dihajar ke Farah tapi Nuno Mendes posisinya juga udah di tengah gitu loh. Berarti memang si Luis Enrique emang udah main for the chess, dia tahu. Dumfries bakal maju, dia tahan si Mendes, dia majuin 3 gelandangnya ke kiri cuy. Ini gue geser ke sini ya. Oh itu keren sih, itu keren sih. Karena sisi kiri Inter masuk angin nih DeMarco. Itu aman tolol, gitu loh. Hakimi tuh bisa set. Gue juga gak ngerti di Marco tuh dimainin. Tapi ya ternyata kan kalau Pavard main di ketika lawan Munchen di 2 game itu dia starting line up ya. Betul. Di situ sebenarnya Pavard bagus. Makanya nyetak gol. Itu lebih kayak lu pernah main di tim ini kan, lu tahu tim ini kayak gimana kayak gitu. Lebih ke situ. Dan ini kan sebenarnya Pavard Prancis kan? Pavard tuh bagus. Iya, Pavard Prancis kan. Nah, mungkin ya dalam mungkin Simone Inzaghi juga merasa selain Bisek ya, Bisek adalah kuncinya dia ya. Bisek nggak ini. Pavard tuh juga ngelawan tim Prancis nih. Udah berapa kali ya? Udah berapa kali. Tapi emang Pavard off banget sih. Dan sesuai prediksi kita kan gue nge-tweet soal Pavard harus diganti sih. Beneran diganti kan? Pasti diganti ya. Berarti emang udah separah itu. Dan double chance kan Pavard sama DeMarco sudah diganti. Itulah sepak bola itu adalah eye test, bukan cuma data, bos. Iya. Lu nggak bisa cuma bilang XG tinggi X apa enggak, eye test. Gitu loh. Ya karena kalau XG tinggi lu nendang ke gawang itu udah XG udah dihitung XG padahal mungkin tendangan lu lemah. Gitu loh. That's why bukannya gua nggak suka data sama sekali gitu. Sekarang ya emang sepak bola itu data. Lu beli pemain segalanya lu lihat benar. Tapi kalau orang juga yang terlalu mengagungkan data, menurut gue juga salah jadinya gitu loh. Karena bagi gue sepak bola itu emang eye test yang lu lihat gitu, yang lu lihat gitu. Di lapangan langsung ya. Iya, lu jadi tahu kesalahannya apa gitu. Iya Pavard ya saya itu errornya di situ sama Di Marco udah bener-bener dua itu langsung diganti. Cuma kalau Bisek main tetap menang PSG. Tetap menang PSG ya. Atau menang PSG walaupun gak 5 lah, ya 3 lah. Tapi 3. Enggak, soalnya memang di kemarin Bastoni juga jelek banget. Acerbi juga out of perform semuanya. Padahal udah diistirahatin semua tetap jelek gitu ya. Demam panggung ya. Itu termasuk demam panggung enggak? Padahal itu tim itu lebih dari 70%-nya pernah main di final. Ya itu dia. Iya. Makanya aneh kan? Aneh banget. Kalau gue bilang bukan demam panggung sih, emang udah capek secara psikis mereka, masih terbebani kalah Scudetto, kalah di menit akhir itu nggak enak loh Mal. Lu lihat Samuel Kufur tuh sampai nangis di lapangan tuh sampai nangis sampai diangkat sama pemain MU. Karena segitu dekat mereka untuk ngangkat piala kan. Gitu loh. Kalah menit akhir tuh nggak enak banget. Mereka kalah benar-benar di game terakhir lawan salah satu bebuyutannya gitu loh. Kan sampai ada penelitian kalau ternyata orang tuh lebih suka juara 3 dibanding juara 2. Iya, karena secara mental tuh lebih sakit. Lu kalah di semifinal udah gitu. Karena kalau lu lihat Olimpiade nih yang apa namanya tangga juara itu peringkat 1 ngangkat medali emas, peringkat 3 ngangkat medali emas, 2 tuh biasa aja, nunjukin aja. Karena dia tuh deket banget tapi jauh banget untuk juara. Lu udah segitu dekat untuk menjadi juara, tapi kemudian ternyata nggak bisa. Dan musim depan dipretelin kali Inter nih. Seenggaknya Dumfries. Iya mungkin dipretelin. Iya kali ya. Iya karena kan mereka kemarin kayak dipuja-puja sama fans Inter adalah mereka itu transfer pemain-pemain ini kan ke 0 rupiah kan. Hampir 0 rupiah. Salah satu transfer terbaik. Sementara AC Milan, Juventus mereka jor-joran gitu. Cuma ada satu hal yang memang kemarin beda banget Inter dari pertandingan sebelumnya adalah Inter itu ketika lawan Barcelona, even Munchen itu dia gas di awal. Walaupun lawan Munchen nggak yang ngegas banget nggak, tapi ketika lawan Barcelona dia ngelawan tim yang attacking kayak gitu, dia kita gas di awal aja deh, kita hajar dari awal, jangan kasih nafas dulu. Nah kemarin kan mereka lebih kalem ya,
Hati-hati. Iya, lebih hati-hati. Maksudnya kenapa Bang? Maksudnya apa karena ini laga final kah jadi lebih hati-hati gitu? Itu satu, laga final. Kedua, pada saat lawan Barca mereka berani ngegasol karena garis pertahanan Barca sangat tinggi. Tinggi banget. Iya, Mereka berani dengan kecepatan-kecepatannya si Dumfries gitu ya, kemampuan Barella ngelepas umpan yang sangat bagus, terus Lautaro sama Thuram yang sangat pintar cari ruang. Mereka berani nih. Ibarat main tinju lu hajar duluan. Gitu loh. Kalau bisa pukul knockout dulu gitu. Itu akan jadi sebuah keuntungan psikologis kan. Sementara pada saat final kemarin, satu final tuh benar lu bilang, gue setuju ya. Jadi lebih itu ya, lebih hati-hati. Dan tadinya kan 10 menit pertama final tuh kayaknya boring aja menurut gue. Iya kan? Karena PSG yang bisa segitu flare gitu ya apa cair segala macam juga lebih hati-hati. Kenapa? Karena PSG juga berkaca dari Barca aja bisa dibobol 3 nih sama Inter. Hati-hati gue nih sama serangan balik. Nuno Mendes lu jangan naik-naik terus ya. Kan udah gitu tuh Stan Enrique sebelum masuk menurut gue ya. Sehingga 10 menit pertama sebelum golnya si Hakimi menurut gue itu boring. Waduh, dan udah tipikal namanya match final tuh boring tuh udah sering banget. Kenapa? Karena dua-duanya mau juara. Jadi akan lebih hati-hati meminimalisir resiko kan. Gitu loh. Jadi kalau pada saat lawan Barca Inter berani nyerang duluan segala macam, berani ngambil kendali di awal karena itu tadi dia tahu Barca main dengan garis pertahanan yang cukup tinggi. Dia punya pemain-pemain cepat, Dumfries segala macam, terbukti kan bisa bikin gol segala macam. Sementara PSG di luar itu final, dia juga tahu PSG tidak setinggi Barca mainnya men. Marquinhos tuh sangat disiplin di bawah sama Pacho. Iya betul. Hampir jarang lu lihat mereka lewat dari garis tengah. Karena itu mereka cuma back tengah yang nggak punya defense line, emang cuma bisa bertahan. Iya. Mereka bukan ball carrier defender segala macam. Lu nonton lagi, bukan. Mereka tuh hampir tidak pernah, seingat gua, lewat dari garis tengah tuh hampir nggak pernah. Bener-bener dipatok Enrique, lu jangan lewat garis tengah. Lewat garis tengah gaji lu gue potong 2 minggu mungkin gitu kali ya. Sementara Nuno Mendes sama Hakimi anomalinya adalah dikasih kebebasan sampai kotak penalti lawan juga boleh lu isi. Gitu loh. Sehingga pada saat ada 2 orang di jantung pertahanan, lu akan ngeri kan jadinya. Untuk langsung lu, karena bola lu kan bisa mati di mereka nantinya men. Bola lu mati di mereka, lu kena counter attack dengan Kvara, dengan Doué, dengan Dembele, Fabian Ruiz segala macam, selesai. Jadi emang 10 menit awal tuh chess game menurut gua. Chess game dulu. Sehingga benar-benar hati-hati segala macam dari pemilihan squad gitu ya. Tapi begitu kebobolan 1, 2 selesai. Ya. Itu juga Ran ya. Menurut lu Ran ya. Awal-awal lebih hati-hati karena partai final. Emang partai final yang sejauh ini paling menghibur apa sih UCL kalau menurut lu Ran? Yang maksudnya yang tidak hati-hati mainnya, maksudnya nothing tulus lah mainnya gitu. Selain Barcelona dong ya tentu saja. Kalau Barcelona gue pasti happy karena Barcelona selama yang gue tonton gak pernah kalah di final Liga Champions. Oke. 2 kali lawan MU, 1 kali lawan Juventus itu belum pernah kalah, sama lawan Arsenal itu belum kalah juga. Tapi yang paling menghibur ya. Nah, dan menariknya emang UCL final ini udah lama tidak menghibur kalau menurut gua. Iya enggak sih? Betul. Lagi-lagi pemain-pemain bertahan dengan sangat baik dan segala macam. Jadi kalau lu tanya yang paling menghibur, Chelsea City, wah itu boring. Itu boring total. Chelsea yang Munchen. Oh, itu juga menurut gua itu juga boring. Enggak. Chelsea ini MU 2008 enggak terlalu. Itu penalti soalnya. Mungkin paling seru ya Barcelona lawan MU 2011 itu gue setuju. Wembley kan? Iya, Wembley itu gue setuju. Paling seru ya AC Milan Liverpool, tapi yang Milan kalah yang kesalahan 2005. Kalau ke belakang ya. Jadi kalau paling seru kalau gue nih ya kalau yang AC Milan Barca 90 itu gue puas banget nontonnya. Karena sama-sama menyerang 94 ya. 94 sorry kok 90 94 itu dan itu Milan gak dijagokan segala macam. PSG-nya kasarannya gitu ya. Lagi jago banget itu. Milan tuh main tanpa Franco Baresi sama Alessandro Scorza ingat gue, sehingga tuh Ballon d'Or. Ya, sehingga si Maldini ditaruh di back tengah, kemudian Panucci masih muda banget gitu ya. Betul benar. Masih muda banget tuh dimainin di final. Desailly luar biasa mainnya, gue ingat itu satu paling menghibur. Kemudian 2011 gue setuju pada 3-1. Saat United kalah. Itu revenge-nya Alex Ferguson sebenarnya ya pengennya. Harusnya. Sementara 98-99 pada saat United juara itu juga menurut gue pertandingannya nggak seseru 2011. Ya, gitu. setuju. Karena United ketinggalan, terus mainnya tuh kayak tanpa Kane, tanpa Scholes tuh kayak nggak ada arah. Baru mulai menarik tuh menit 80-an ke atas. Menurut gue. Satu lagi itu tadi ya
Istanbul tuh harus diakui salah satu final terbaik. Yang paling boring juga tuh Barcelona MU Bang final. Buset itu Barcelona dong. Mana? Dia 2-0. Itu yang Barcelona megang bola terus. Yang Roma. Yang 2009. Iya. Itu juga boring Bang. Iya itu juga enggak karena diserang aja terus sama itu Barcelona. One sided banget emang. One sided. 2011 tuh United masih bisa bikin 1-1 dari Rooney. Iya. Gitu loh. Iya, masih bisa, tapi kalau Chelsea City itu enggak. Iya. Enggak. Kemudian City Inter. Inter enggak juga. Enggak juga ya? Ya benar dong. Iya City Inter ya. Kan City Inter juga enggak gitu loh. Yang golnya Rodri doang kan. Oh sama bahkan yang gol saltonya Bale yang lawan Liverpool ya. 3-1. Lawan Liverpool. Liverpool. Rasa gua 3-1. gitu. Ya kan itu Karim salah terus. Ada yang seru. Real Madrid lawan Atletico yang 4-1. Itu seru. Itu oh seru. iya itu ya. Itu Tapi seru. itu juga Atletico banyak bertahan. Cuma counter attack-nya bagus. Iya. Bagus. Itu seru. Iya kemarin itu aja pertandingan saking boringnya ada saking si no words ya maksudnya speedless gitu. Kan kita nanya-nanya kan Bang waktu MC saya ini Ran ya. Gimana Inter ngelihat halftime itu mereka sampai nggak bisa komentar loh. Kan waktu kita nobar sebelum-sebelumnya fansnya Inter kan pada keluar-keluar. Oh begini apa segala macam. Barcelona juga fansnya. Oh beli segini macam. Kemarin mereka diem aja. Karena mereka bingung kayak kok Inter segitunya. mainnya segitunya. Fun fact nih ya. Makanya lu musim depan kan kita bikin nobar lagi nih. Lu datang deh sekali. Ini final yang baru gue lihat. Tim yang kebobolan justru fansnya seneng. Selebrasi. Pada saat kebobolan Inter gol kedua tuh yang fans Inter. Tapi lu pernah nggak di posisi tim lu kalahnya ancur-ancuran sampai lu nggak ngerti ini terjadinya kenapa? Gua pernah Barcelona sama Munchen 8-2. Itu gue kayak ini kenapa bisa begini sih, tim ini tolol banget nih. Kalau United mah udahlah 7-0, United 3-0 ya zaman-zaman kegelapan mah udah gua rasa. Ya kalau gitu gua Milan tiba-tiba disalip Liverpool juara aja sih. Maksudnya udah jelas-jelas unggul 3-0 lu gila lu. Gara-gara siapa pegang piala? Ya? Dari menit 1 siapa Milan Baros. Bukan, pemain Milan siapa yang megang piala itu ada yang megang piala duluan kan mitosnya gitu. Iya, enggak boleh. Tidak boleh menyentuh piala itu. Padahal Maldini menit 1 udah golin. Iya, mau udah 3-0, masa tiba-tiba 3 sama kan makanya itu yang paling paling aneh. Gak bisa digambarkan ya. Kok bisa tiba-tiba 3 sama dan itu di babak kedua lagi dikejar 3. Makanya kemarin gua ngerasa bahwa jangan-jangan Inter nih ada momen kayak gini enggak ada. Ada momen magis ternyata enggak ada. Iya, ternyata enggak ada sama sekali sampai kita Yusril, Bang ampun Bang. Yusril berisik banget. Dia juga begitu kalau nobar. Makanya gua kalau nobar, Sril merapat, gue suka bilang gitu. Nah, di hype man. Dia datang. Seru. Lucu. Selalu menyenangkan kalau mau kan nobar gue. Dia bercandanya Yusril bilang, Inter juga lawan ASEAN All Star mah kayaknya masih menang ASEAN All Star. Main bola kok di Munchen, di Malaysia. Iya, gitu ya. Tapi kita nggak usah bahas ASEAN All Star ya, karena kan kalau Diallo ternyata nggak boleh. Amat Diallo nggak boleh. Kan kita bahas. Diallo dia nggak mau dipanggil. Diallonya nggak, makanya dia ngefak ya Bang ya. Apapun itu, lu bermain buat United, man. Iya, jangan lah. Brand segitu gede gitu loh. Itu yang kemarin gue bilang juga di Bola Jalan bahwa gue tidak membenarkan sikap Amad Diallo. Jadi sorry, konteksnya tuh dia dipanggil Amad Diallo gitu. Gimana sih? Diallonya ya. Tapi di video gak kesebut Diallo gitu. Gue gak ngerti kenapa. Sementara sebelumnya tuh kayak Garnacho tuh udah pose sama dia yang dan gini loh. Maksudnya gini, gitu. Kalau gue sih sama sekali gak bisa nggak bisa terima karena gini. Gue nggak tahu loh mal apa yang nggak boleh tersinggung dari lu tuh gue nggak tahu. Do and don'ts di diri lu apa gue nggak tahu nih gitu. Apalagi dia tuh bukan mega bintang bintang sepak bola gitu. Bintang di klub besar gitu. Iya. Gue nggak tahu lu nggak boleh dipanggil Diallo gitu. Kecuali kalau gini, Memphis Depay itu bener dia nggak mau disebut Depay tapi orang-orang tuh udah banyak tahu pun karena dia udah senior gitu loh. Kan dia cuma mau dipanggil Memphis, jelas dia di sini ada Memphis dan dia cerita lah gitu. Atau kayak si Virgil van Dijk dia juga nggak mau kan ada Van Dijknya kalau nggak salah kan namanya Virgil gitu. Nah ini Amad Diallo tiba-tiba dia dipanggil Diallo terus dia nge-fuck you-in walaupun ternyata tentang ibunya. Iya. Terus dan walaupun itu dia pernah bilang ya cuma kan balik lagi nggak semua tahu nih betul jadi gitu. Dia bilang gue tidak bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Betul. Gitu karena itu sangat salah lah gitu. Tapi alasannya dia apapun ya gue coba memaklumi ajaran gitu loh. Beda setelah, kan jadinya. Nah gitu kalau setelah ini ada yang begitu lagi gue akan dukung Diallo karena kita jadi tahu nih. Lu nggak boleh ngelakuin gitu. hal itu. Tapi kalau sebelum itu gue sih gue juga lu main buat MU man dan apa yang gue bilang ternyata apa yang ditulis David Beckham 2 hari yang lalu kalau nggak salah dia nge-tweet gitu maksudnya lebih kurang itu lebih bijak lah lebih kurangnya gitu ya lu bermain buat United segala macam bla bla bla. Kalau Garnacho kenapa nge-fuck Bang? Itu emang anjing aja emang kok orang sampah aja tuh. Gue liat ada berita lucu banget kayak Garnacho sudah mengatakan iya kepada Real Madrid. Tapi Real Madrid tidak mengatakan apa-apa kepada dia.
Aneh. Orang bilang Garnacho main muda, Due kurang muda apa men? Iya, beda tahun 19 tahun segitu matang tanpa tato gitu ya. Gak banyak tingkah. Kan dia bilang di interview, dia bilang gua nggak mau berhubungan sama sosial media. Gua nggak mau jadi sosial media star lah. Iya, gua nggak mau. Gua emang fokus main bola aja. Ya udah langsung dia statement begitu. Tapi lu lihat deh, satu tim PSG itu emang kagak sosial media darling semua. Gak ada. Kagak ada satu tim loh. Not even Dembele gitu-gitu. Dembele tuh pakai jilbab lagi. Jilbab dan segala macam. Terus juga Kvara. Coba lihat aja postingan Instagramnya. Iya, maksud gua memang ya fokus lu di situ men gitu loh. Dan itu tim Barcelona 2009 2010. Oh iya itu ya yang sama timnya kayak gitu. Makanya Ibrahimovic bilang kan kayak ini lu beneran pada jago semua kan? Kok kayak gini sih, nggak ada yang superstar gitu. Makanya dia cabut tuh bukan karena bermasalah sama Pep Guardiola, iya betul. Tapi dia cabut tuh juga karena nggak ada setongkrongan yang bintang buat dia gitu. Iya. Ini menurut dia ini anak sekolah, ordinary people, bukan mediocre ya gitu loh. Nah makanya lu lihat deh 2009 sampai 2011 itu waktu zaman itu Barcelona kalau golin selalu pelukan. Iya. Hampir nggak pernah ada pemain lari sendiri ya. Ke pinggir tuh selebrasi. Hampir nggak boleh. Harus pelukan gitu. Dia nyari siapa yang asis gue ya. Itu makasih dulu, ya. Udah kayak gitu baru mungkin ada selebrasi tambahan. Iya. Itu kultur tuh. Nah, Itulah. kan Luis Enrique dari mana? Dari Barcelona juga. Dan sepak bola selalu melahirkan cerita-cerita sentimental, betul, penuh emosional. Betul, seperti Enrique Jadi kemarin. Enrique kemarin maksud gua kita tahu cerita dia sama almarhum anaknya sana gitu. Tapi kanker ya. Sepak bola itu selalu memberi panggung untuk orang-orang apa ya? Dikenang menurut gua. Enrique itu udah abadi namanya menurut gua. Betul. Dia udah bawa Barca treble. Oke lah, Barca treble dia bawa dengan Messi segala macam gitu ya. Oke, Pep juga treble di City, tapi kita tahu gimana City dibangun. Gitu loh. PSG-nya Enrique menurut gua bukan pemain yang selevel Haaland tuh ada. Betul. Ada men. Betul. Gitu loh. Itu benar-benar working as a unit. Betul. Walaupun sebenarnya kalau dibilang ini bukan tim dengan duit, enggak juga. Sebenarnya dibeli dengan di harga 50 60 ya. Cuma maksudnya okay pemain bola sekarang kan enggak ada juga yang dibeli di harga 20 kan untuk selevel John Neves, level Vitinha segala macam, Kvara gitu maksud gua. Memang tapi pada saat lu membandingkan level kebintangan let's say seorang Haaland dengan Due atau dengan Kvara jauh men. Lu membandingkan seorang Kevin De Bruyne yang udah lebih established lama, diakuin bagus bolanya segala macam dengan Vitinha, Fabian Ruiz ataupun John Neves jauh men. Bukan gue mengecilkan mereka tiga enggak ya, tapi kita bicara level nih. Ada artis, ada skuter, kan kasarnya begitu. Ya kan? Gitu loh. Lu membandingkan level siapa back tengahnya City itu yang dari Portugal gue lupa. Ruben Dias dengan mungkin Marquinhos atau Paco, siapa yang tahu Ran? Iya, Paco enggak ada gitu loh. Even kayak Hakimi aja kan cabut dari Inter gitu loh. Menurut gue itulah yang membuat akhirnya bagi gue ya nama Enrique itu udah abadi di sepak bola. Setuju gue. Di luar apa yang dia raih secara prestasi, tapi memang cerita sentimental itu adalah bumbu yang ya krim de la krimnya hidupnya dia menurut gue gitu. Ya di sepak bola sekarang kan yang satu unit kayak PSG udah langka tuh bang. Udah jarang. Iya, walaupun mungkin Liverpool masih bisa kita bilang satu unit lah. Iya betul. Ya kan. Iya Liverpool musim ini ya. Liverpool musim di luar ini. Salah yang superstar, tapi lu lihat gelandangnya McAllister, tetap kemudian Gravenberch, kemudian gitu. Szoboszlai itu let's say kalau lu banding sama Kevin De Bruyne mungkin level kebintangan kecil bukan skill ya. Atau Odegaard bukan skill ya. Iya. Kita bukan bicara level skill. Kalau skill bagus. Semua pemain di Premier League udah bagus gitu. Cuma maksudnya level kebintangan tadi gue bilang ada artis yang dibayar harga 100 juta, ada yang 70 juta, kan ada mal di dunia artis. Kan? Ada ini kalau ibaratnya band manggung nih sebelum maghrib nih. Iya, gitu loh. Jadi yang prime time-nya kan nanti jam 9 gitu loh. Di NBA soalnya lagi gitu juga, lagi musimnya satu unit. Yang masuk final kan Indiana Pacers sama Oklahoma City Thunder tuh tim muda dua-duanya. OKC tim muda. Dan secara komparasi kan maksudnya mereka di West tuh ada Luka Doncic, LeBron James saja yang ibaratnya tadi lu bilang soal Kevin De Bruyne. Bintang gitu, tapi akhirnya lewat juga kan kalah sama yang satu unit. Emang sekarang lagi sistemnya satu unit, Bang. Makanya PSG juara itu mengingatkan gua sih sama Indiana Pacers di mana semuanya sama rata aja. Di lapangan tuh ya ada Marquinhos yang lebih senior lah ya. Maksudnya dia 12 tahun kan di PSG kan. Iya, lebih kurang gitu. Maksud gua kan dia juga bukan dianggap sebagai back tengah. Bukan. Iya, level yang lu mungkin kalau bilang
Van Dijk lebih jago, mungkin akan lebih banyak orang ngomong Van Dijk lebih jago daripada si Marquinhos. Bahkan gitu ketika habis dia juara pun tetap Van Dijk lebih jago sih. Iya, masih orang bilang gitu, gitu loh di level yang sekarang. Atau kalau ada Villan Verratti mungkin masih Verratti, enggak? Kalau ada Verratti di situ, enggak. Tapi memang secara pemain nggak ada. Gue yakin orang-orang ini kayak Vitinha, oh yaudah, Marquinhos, even Fabian Ruiz kayak, oh yaudah. Lihat aja dia datang dari tim mana kan? Vitinha datang dari mana? Wolves, John Neves dari Wolves, dari John Neves dari Benfica. Enggak, kan sempat main di Wolves. Vitinha ada 2 orang. John Neves juga. Iya. Oh, bukan dari Benfica dia. John Neves pernah main di Wolverhampton Wanderers, man. Iya, jadi itu ini tuh satu unit. Kvara diambil dari Napoli gitu-gitu, si Hakimi dari Inter Milan gitu. Si siapa Due emang tim dari muda gitu. Jadi emang ini tuh kalau dibandingin sama ibaratnya kubu Inter ya. Dimana sebenarnya kalau kubu Inter juga tidak ada yang superstar banget, Bang. Iya. Itu lebih karena John ada Neves, duitnya. John Neves bukan. Dari Satu kan? lagi yang Ruben Neves yang Wolves. Sorry, maaf. Tapi bedanya adalah unitnya Italia ini pernah juara Euro kan. Ada beberapa yang pernah juara Euro gitu, yang kayak Barellanya gitu. Even Lautaro Martinez Piala Dunia. Jadi udah levelnya udah dibandingin sama ya mungkin Ousmane Dembele Piala Dunia ikut nggak dia? Ikut. Ada lagunya soalnya. Ada lagunya. Pascal Kimpembe. Iya, Kimpembe ada tapi di udah jangan kan? Tapi udah cedera parah gitu. itu. Udah cedera parah. Tapi kan Dembele ikut ngangkat Piala Dunia kan? Ikut. Berarti yang paling bersinar kan sebenarnya Dembelenya. Tapi terbukti dia 35 gol di musim ini. Terus habis itu dia calon buat Ballon d'Or musim ini adalah dia Vitinha kan. kalau gua main. Iya. Nah, masalahnya nih. Kayaknya menang Barcelona nih, pemain Barcelona. Nah, itu yang gue takutkan. Lamine Yamal. Kan bukan salahnya pemain Barcelona nih, tapi pasti betul. diserang nih. Iya. Mana di pencurian dan segala macam. Kita juga Barcelona juga gak mau mungkin. Tapi mau gimana kan juri ya. Iya. Sebenarnya yang paling bersinar tuh ya kan kalau kita lihat secara Dembele yang paling bersinar kan Barcelona, juara Piala Dunia kan berarti kan. Tapi kalau lihat satu unit kan Jan Sommer belum pernah juara apapun di timnas kan. Iyalah timnya Swiss belum pernah kan. Jadi secara mental beda. Bayangin Bang, dia punya Ousmane Dembele di depan yang Piala Dunia. Berarti kita Piala Dunia ikut ngangkat kan? Prancis kan. Dan dia punya Donnarumma di belakang juara Euro, MVP Euro. Ya kan? Jadi secara mentalitas depan belakangnya udah ngelok nih. Terus dia punya Kvara yang Lionel Messi dari Georgia. Dia punya Fabian Ruiz juara Euro kemarin Spanyol dengan Lamine Yamal dan siapa itu yang Nico Williams Atletico. Iya kan, terus ada Marquinhos, ada Vitinha yang secara levelnya mungkin Fabian Ruiz lebih berpengalaman. Ya Marquinhos itu di tim mana ya? Marquinhos itu Roma. Bukan nasionalnya Bang. Brazil kan. Marquinhos Brazil. Nah, udah jadi kan memang tim ini dibangun dengan solid sebenarnya. Ada Dembele, ada Fabian Ruiz, yang Donnarumma. Jadi depan belakang udah solid. Iya, mental juaranya ada gitu. Iya, secara nggak langsung ya. Walaupun di situ juga ada Hakimi semifinalis Piala Dunia, Bos. Iya, betul. Iya, Hakimi. Iya, finalis Piala Dunia. Semifinal Maroko. Iya kan. Iya, tapi walaupun juga Bastoni Acerbi juga kan berpengalaman. Iya. Sebenarnya. Gua mundur sedikit dari yang Randy bilang kebersamaan kayak main Barca segala macam. Itu yang terjadi sama United 99, kemudian 2008 gitu. Pasti pemain muda kan, class of 90 itu kan. 99 tuh kayak yang Roy Keane benar-benar ngejagain adik-adikannya gitu yang dia bilang you go against Neville, you go against us, all of us gitu. Jadi jangan sampai lu ngusik satu orang, kita semua akan belain segala macam. Terus itu ini ya, itu cukup tinggi. Gue rada lupa. Due itu akademi ya? Bener ya? Due itu akademi gak sih? Enggak, bukan ya? Dia beli dari Rene kalau nggak salah. Bukan, Stade Reims kalau nggak salah. Rene. Nah, apa namanya, si PSG itu kan hampir banget megang piala. Tapi dia kebobolannya sama siapa coba? Sama siapa? Munchen gue lupa lagi. Iya, gue lupa. Bukan Musiala. Yang 2020 siapa? Iya kan itu timnya Neymar kan? Iya, timnya Neymar. Itu kan yang ngegolin itu akademinya PSG. Dari Bayern Munchen. Siapa ya Bayern Munchen 2020? Gue lupa lagi. Dan itu kan bukti waktu zaman itu kan Kingsley Coman. Yang pernah di Juve. Nah, Coman. Itu nunjukin si PSG waktu itu tuh gak percaya banget sama pemain muda. Semua pemain muda dibuang, padahal jago-jago. Nah, sekarang ditahan ya. Ada pemain muda yang walaupun bukan akademi ya, kayak tadi kan Doi itu dibeli, tapi pemain muda, terus juga Maluyu lah dimainin dan segala macam. Iya. Karena pendekatannya udah beda. Nah, itu pada saat orang punya duit, OKB mal, semua barang bagus mau lu beli mal.
walaupun nggak fit in your body. Ya, itu yang dilakukan PSG nih. Di awal-awal. Ramos, Messi, Neymar, Beckham juga segala macam gitu ya. Fantastis lagi angkanya. Begitu masuk Enrique, dia mau ngebangun tim ini tanpa pemain bintang. Udah tahu nih, baju bagus tuh nggak perlu mahal. Nggak perlu mahal, men, gitu loh. Baju bagus tuh nggak perlu mahal. Bagus gitu. deh buat sepak bola ya. Iya. PSG kemarin gitu. Sehat gitu. Sehat, bagus. sehat. Apalagi kalau gua sama Bang Fu kan dari penyuka tim yang akademi bagus. Iya, kita selalu. Padahal Inter Milan juga loh, maksudnya secara tim rupiah gitu Bastoni, kan. Barella akademi kan? Iya, maksudnya dari 0 rupiah gitu dalam tanda kutip bagus, ya. Itu kan juga oke lah. Makanya sebenarnya Inter Milan PSG ini adalah gambaran sepak bola yang kita senangi lah. Maksudnya dia ngebangun apa segala macam dari 0 rupiah Inter Milan, PSG juga dari pemain-pemain muda gitu-gitu. Nah, yang bahaya kalau yang nggak membangun ini nih, karena dia akan main melawan Cina dan Jepang. Oh iya. Gue tadi baru mau bilang magisnya ada nggak nih besok? Gitu. Ini kita tipis aja sebelum udahan ya, karena ada minggu ini tetap harus kan pas ini, malam takbiran daripada dibilang nggak nasionalis, membatalkan apa kewajiban. Iya, jadi berarti kira-kira lawan Cina bisa menang nggak, Ran gitu. Gue sih berharap banget bisa menang. Ya walaupun kita sebelumnya kalah ya. Iya. Tapi kan pemainnya beda jauh. Martin Paes nggak main. Iya. Oh nggak main? Nggak main. Martin Paes nggak main. Ya? Iya. Terus si siapa? Berarti mungkin debutnya si Emil. Iya. Emil debut rencananya gitu ya. Yang gue tahu nih yang nggak main itu beritanya adalah Martin Paes, Sandy Walsh, Eliano Reinders. Iya, karena istrinya hamil atau kalau nggak salah, gitu-gitu. Ragnar juga. Kalau Ragnar hamil bukannya pacarnya Justin Hafner. Katanya gue lucu banget tadi gue baru baca Twitter tuh. Ini selebgram ini udah standby di hotel timnas. Anjing. Lucu banget ya. Terus Marcelino juga nggak main. Oke. Oh, akumulasi kartu kalau nggak salah. Si itu juga Ragnar kalau nggak salah akumulasi. Iya, Ragnar sama Lino nggak main. Jadi ada 5, Pas, Sandi, Elis, Ragnar sama Lino tuh. Iya. Tapi Sayuri Brothers kan main. Sepertinya. Itu gitu. dia. Sayuri itu yang gue tunggu sebenarnya. Dan gue sih seneng sama mereka. Gua juga karena nunggu dia. Match terakhir Persija Malu tuh kan gue kebetulan di stadion ya. Gue ngeliat gitu. Gue seneng tuh ngeliat orang-orang gitu. Dan gue suka. At least give them a chance lah. Jakob Sayuri ya. Ya. Dua-duanya tuh Yance sama kanan Jakob. kiri Jakob sama Yance tuh bagus. Jadi dan menurut gua judgment day-nya Patrick Kluivert di match besok bukan lawan Jepang. Karena kalau lu nggak bisa menang, udah menurut gua udah sulit ya. Buku lu. Iya. Sorry, ini kalau ini menang lawan Cina terus seri lawan Jepang, kita bisa langsung otomatis lolos? Tetap enggak, berat. Tetap harus kualifikasi 4 ya? Iya, karena berat gitu loh. Jadi kalau lu menang lawan Cina, at least lu mengamankan jalan untuk lolos ke kualifikasi keempat. Gitu menurut gue. Jadi do or die-nya si Patrick Kluivert adalah besok lawan China. Gue sih berharap nggak ada yang aneh-aneh lah ya, gitu main normal segala macem gitu kan. Tapi Cina ini kan nggak bisa ditebak. Pada saat match pertama kan semua mayoritas fans kita gitu ya, fans pede banget gitu loh. Yang gue ingat beberapa kemarin itu kan match kedua. Waktu itu bahkan sempat ada orang prediksi 6 poin 2 match awal. Sementara gue pernah ngobrol sama satu orang federasi. Sebelum itu Saudi ya? Pertama ya? Iya, Saudi Cina kan? Saudi Cina. Sorry, 4 poin. 4 poin. Bukan dong, lawan Bahrain tuh. Gue lupa. Kenapa? Ya, enggak, pokoknya abis Bahrain Cina kan yang kita. Pokoknya Bahrain Cina itu kayak itu 3-4 ya, berarti 3-4 ya. Bahrain Cina itu waktu itu gue sempet ngobrol, target mereka 4 poin malahan. Berarti kan asumsinya seri di Bahrain menang di Cina. Tapi ngebulan kan kita terjerembab abis, cuma dapat 1 poin dari Bahrain gitu ya. Cina benar-benar main di luar ekspektasi gitu, plus adalah keteledoran dari pemain. Gue nggak nyalain STY ya, gitu. Menurut gue kalau lihat lagi gol kedua itu emang jarak striker dan miss terutama itu agak jauh gitu. Seingat gue apa Jai gitu, gue lupa. Nggak mau lompat itu kan? Iya gitu. Jadi itu yang agak berat. Nah, Cina sendiri itu pemainnya all domestic. Betul. All domestic. Dari peringkat 1 peringkat 5 tim-tim yang situ yang diambil, dan mereka menyimpan kekuatan menurut gua gitu. Kita justru kalau lu lihat Cina tuh sekarang juru kunci. Jangan sampai tim kepelatihan kita itu terlena bahwa ini juru kunci terus dengan pemain-pemain punya kayak Jais, Dest, kemudian Palupesi segala macam, oleh Romeni yang lagi bulan madu nih kasarnya di timnas kita gitu ya. Membuat terlena gitu menurut gua. Jangan, karena
Cina juga sebuah tim jago, yang cukup disiplin. Gue nggak bilang jago sih, disiplin menurut gue. Gue trauma nonton lawan Cina karena waktu itu gue lagi di Malaysia. Gue nonton kayak di warung kopi gitu. Semua orang selebrasi waktu Cina gue golin. Gue takut banget anjing. Gue bukan Indonesia banget lagi, saya Cina semua soalnya. Wah gila. Tapi yang menarik di sini di timnas ini nanti kita bahas formasi kita kira-kira siapa aja yang mainnya. Ada Lili Pali lagi dipanggil. Iya, Lili Pali dipanggil lagi. Setelah sekian lama layak Ran. Kan dia udah tua nih Lili Pali, tapi layak untuk. Gue nggak bisa ngomong karena gue nggak nonton timnas ya, Liga Indonesia ya. Tapi kalau dilihat dari statistiknya orang tuh happy banget sih sebenarnya. Iya statistiknya lagi bagus. Tapi memang Lili Pali kekurangannya tua. Cuma mungkin dipanggil karena pengalaman ya. Itu dia. Iya, karena pengalaman dia juga timnas sudah berapa kali. Gue sih lebih pilih Lili Pali ya dibandingin kalau gue harus main Rafael Strijk yang nggak dapat menit main dari Januari seingat gue. Iya, nggak main di Brisbane. Itu juga kan siapa Nathan. Oh iya Nathan di Swansea juga gak main. Iya daripada Nathan mending Lili Pali. Dan gue setuju sama statement Kemal yang bilang bahwa mungkin Lili Pali dipanggil karena senioritasnya dia di luar dia cukup bagus gitu ya belakangan, sama mungkin dia bisa bahasa Belanda, gue nggak ngerti ya jujur. Tapi gue lebih seneng Lili Pali main ketimbang Jordi Amat sih bang kalau gue pribadi. Kan beda posisi. Iya nggak, tapi maksudnya kalau misalkan Jordi Amat dimainin, kan kadang-kadang Jordi Amatnya agak bikin was-was ya. Shaky gitu. Iya agak-agak shaky gitu. Lili Pali lebih solid menurut gue kalau dimainin nanti. Kayak susah Amat masuk karena ada Mes, ada Jay, ada Rizky Ridho, sama Menteri Pertahanan. Iya, gue lebih kalau Jordi Amat gue rada was-was tuh. Tapi kalau Lili Pali dikasih waktu main aja, kemungkinan kayaknya ada andil itu. Sebenarnya timnas Indonesia tuh lini belakangnya tuh mewah banget ya. Mewah loh. Ini lini belakang timnas menurut gua ya, bukan gua menempikan yang dulu, tapi gua ngeliat sekarang tuh kayak nggak percaya sebenarnya. Ini terbaik jujur aja, maksud gua kualitas sih. Walaupun orang bilang gua nggak suka naturalisasi, oh iya jelas, bukan gua nggak suka natural, tapi caranya kan dah sering gua sampein. Tapi ngelihat ada Jay Isdes di situ, ada gitu Ada Mesilgers, kemudian kalau misalnya Kevin Dix gitu-gitu, Verdong tuh gua suka banget gitu ya. Menurut gua ini kayak anjir bisa kayak gini ya belakangnya sekarang gitu. Ini bukan pemain-pemain kacangan menurut gua ya. Betul. Oh iya keren banget bang. Dan balik lagi yang Lili Pali tadi menurut gua kenapa gua mungkin dia bisa bahasa Belanda. I think mungkin dia akan menjadi glue bagi tim ini. Mungkin itu yang diharapkan seorang Kluivert ya, dengan pengalamannya dia, senioritasnya dia. Terus mungkin dia bisa berbahasa Belanda, bisa bahasa Indonesia. Jadi mungkin dia bisa menyatukan. Karena kan sebenarnya tadinya Jordi Amat tuh ada peran itu kan. Betul. Karena kan dia ibaratnya senior dan dituakan juga. Tapi kan kita lihat beberapa match kemarin sempat ada error-error dikit lah. Berarti kalau formasi kiper lu siapa Ran? Udah pasti Emil. Kayaknya Emil sih. Udah pasti Emil ya. Emil. Oke, lanjut berarti ke backnya lu. Berarti formasi apa nih? 352 kan? Selalu dipakai itu. 343 berarti bisa. Sebutin formasi impian lu apa nih untuk mengalahkan Cina nih? Mungkin mainnya berarti 3-4-3 ya. 3-4-3 atau 3-5-2 kurang lebih sama lah. Ada Emil, terus ada Jay, ada Mes, sama ada nih susah ya. Gue Jay sama Rizky deh. Jay, Rizky sama Hapner. Oke. Terus di kiri kanannya ini ada Kevin Dix sama Jakob deh. Lu menepikan Verdong. Oh iya, ini yang juga menarik sebenarnya. Dix sama Verdong sih susah juga ya. Nah, kan biasanya butuh ada satu dua pemain timnas Indonesia yang selalu ada di starting 11 biar nggak Belanda banget. Yang bisa dipakai kan itu ada Lino sama Rizky Ridho nih. Lino kan kata Bang Fu nggak main nih. Nah, aku mulai ya. Jadi kan yang main bakalan Joey sama Haye kayaknya ya di tengah. Nah di depannya ini gue pengen Jakob, Yance sama strikernya Ole kayaknya. Oke, berarti itu formasi. Tapi justru bukan posisi terbaik Jakob Yance loh itu. Nggak apa-apa ya. Yance mah di kiri kanan seluas lapangan itu adalah tempatnya Yance dan Jakob. Karena mereka main di pinggir loh. Iya itu justru main di pinggir. Dia main. Ya berarti kan nabrak sama si. Nggak apa-apa. 3-4-3 ini. Hajar aja ya. Hajar. Pokoknya gimana caranya tolong Jakob sama Yance main. Karena ini pemain. Ini gue tuh suka. Ini tuh Indonesia banget nih pemain ini nih. Gue udah lama. Gue terakhir ngelihat Jakob Yance tuh kayak Eroliba sama Ortisan. Iya itu oh iya. Iya benar. Atau kayak Febri enggak? Enggak, kita cerita dari Papua apa Timur ya, kita cerita ya. Oh iya, gitu, maksudnya kalau tapi maaf ya. Maaf emang
Yance Yakob ini bukan cuma lari ya, skillnya itu bagus, makanya gue ya. samain sama Errol sama si Ortizan karena itu dua juga skillful gitu loh. Nggak sama Otto gue bilang, bukan Otto nggak jago, Otto jago, cuma menurut gue sedikit masih di bawah mereka skillnya. Karena silakan semua pada lari karena ada Joe yang bertahan sendirian. Ini Joe Paulo Pessi nih bagus. Kalau bukti kemarin cakep. Kalau lu apa bang? Formasi andalan lu bang? Impian lu bang? Gue sebenarnya kan gue suka banget sama Verdong ya. Gue pernah bilang berkali bahwa 3 pemain yang gue paling suka itu yang naturalisasi itu Verdong, pas sama bukan Isdes. Isdes. Ya. Yang terdegradasi ini yang ya. paling gue. Katanya mau ke Inter dia tuh. Kalau misalnya gue ngeliat yang sekarang, kiper apa sih Emil. 3 tuh kan kata netizen nggak bisa dipisah itu. Iya. Berarti Rizky Ridho sama J itu nggak bisa dipisah katanya karena rasio timnas tidak kebobolan dengan mereka bertiga tuh sangat bagus. Kan? Bahkan belum pernah kebobolan seingat gue. Correct me if I'm wrong gitu ya. Di kiri karena kita cerita pengalaman dan ini di match paling menentukan. Dengan berarti gue lebih milih Verdong. Tapi di kanan gue akan pakai Sayuri. Yes. Yakob apa Yance? Yang di kanan tuh Yance kalau nggak salah. Gue lupa. Yang kanan ya? Yang kanan tuh Yakob. Yakob ya? Oh ya. Yakob ya. Yang kanan tuh Yakob gitu ya. Jadi itu kemudian kalau untuk gelandang Joy sama Tom. Ya mau nggak mau gitu Tom loh. Haye sama Joy Pelupesi gitu, Joy Pelupesi gitu kan. Kemudian strikernya berarti 2 striker ke depan ya. Ole sama Lili Pali. Mantap. Berarti 3-4-3 lu ya. Iya kan 3-4-3 sama satu lagi. Gue kasih kesempatan Egy. 3-4-3 berarti 3-4-3-nya ini Kepon Natal itu ya? Iya. Gitu. Ya karena banyak banget yang berharap Egy tuh harusnya dimainin sih memang di pertandingan besok lawan Cina ya. Gue setuju. Egy Ole sama siapa Lili Pali itu bisa something tuh. Gue agak setuju Egy dimainin, tapi untuk pemain nomor 10 yang kayak Egy nggak ada tempat di formasi ini masalahnya. Yance bek kanan. Yance bek kanan, Yakob yang lu sayap kanan tadi. Jadi yang kanannya kanan Yance. Oh, kanan lu Yance. Verdong karena kan Yance tuh emang posisi naturalnya tuh bek kanan gitu loh. Right back dia. Oh. Keren ini. Keren sih ini sih. Ya gue sih kalau hampir setuju sama kalian, kalau belakang udah pasti Justin Hafner, Izez sama Rizky Ridho udah pasti. Tadi Yance, entah Yance atau Yakob Sayuri udah pasti kalo harus main, wajib main. Tapi kayaknya Verdong nih harusnya main sih. Tapi Kevin Dix emang kemarin agak goyang. Kevin Dix kan kita buset nih Kevin Dix diganti dong gitu terus kan pertandingan terakhir. Jadi gue kayaknya jatuhnya ke Verdong. Entah Yance atau Yakob sama aja siapapun yang main menurut gue oke gitu. Tom Haye bener. Gue nggak tahu tapi harusnya gue ngasih kalau tadi Joel Pelupesi bang ya. Gue masih naruh harapan ke Ivar Jenner sih. Oh gue gini deh, gue nggak mau pakai Tom Haye deh, gue mau pakai Kambuaya aja deh. Iya, gue ganti Kambuaya. Jadi dua. Enggak. Gue kalau misalnya Egy enggak, Kambuaya gue taruh di depan, sama Egy, si ini gue turunin ke bawah. Oh kalau mau gitu, kalau mau berarti jangan Lili Pali dulu, Kambuaya Egy, Ole. Karena agak nggak sopan lihat Kambuaya terakhir kali gitu nggak dimainin jadi starting 11 tuh. Iya. Gila. Iya kalau mau striker gitu, Kambuaya di depan. Enggak kalau gue Kambuaya, Egy, Ole, 3 di depan. Gelandang ya, Lili Pali gue taruh sebagai pengatur serangan sama Joe Pelupesi. Itu pukul-pukulan itu. Bagus juga itu. Itu dia. Itu bagus tuh. Dan si Kambuaya bisa switch sama Lili Pali, men. Kambuaya punya kemampuan playmaker loh. Betul. Oh iya boleh juga tuh Lili Pali di belakangnya ya. Sama si Pelupesi. Pecah. Iya, gelandang. Terus ada Yance. Taruh yang senior abang-abangan di tengah kan, yang udah tahu. Pukul aja udah tenang aja kata Lili Pali. Ada abang di belakang. Ikut itu udah. Iya, Ija sama ini mah ikut itu semua. Makanya kita lihat ya apakah formasi kita ini dilakukan sama Patrick Kluivert atau enggak. Kita lihat aja kalau misalkan tiba-tiba Kevin Dix lagi atau apa mungkin ya tetap ngikutin formasi yang sebelumnya. Tapi formasi yang impian kita ini udah boleh juga. Iya. Wah itu gacor sih. Gacor itu. Bahkan even Egy pun kita mainin misalkan kita jadi pelatih, gacor itu bisa bagus itu. Dan gue pengennya gini deh, kalau misalkan pemain Indonesia yang main di Liga 1 itu kalau salah
kenceng banget orang-orang marahnya. Tolong dong yang dari luar adil. Juga. Itu. Kadang tuh kayak aduh nggak enak lagi dia juga dia udah terbang jauh-jauh. Enggak, maksudnya kalau salah ya salah. Adil. Makanya kita lihat ya apakah nanti timnas bisa merubah formasi sesuai dengan impian kita, harapan kita. Kita lihat aja apakah harusnya bisa menang lawan Cina. Jadi nanti di episode selanjutnya lu izin ya. Iya. Izin nanti ya. Al-Maidah ayat 8 tuh. Berlakulah adil karena adil lebih dekat dengan takwa. Iya. Jadi Al-Maidah ayat 8. Kita doakan semoga Indonesia menang di minggu ini tuh pas malam takbiran teman-teman ya. Jadi semoga Indonesia menang. Hari kemenangan. Magisnya ada ya. Magisnya ada ya. Oke, jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode minggu depan.